Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Oke. Apakah di antara kalian, apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Oke, anak-anak, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat pelajaran minggu lalu? Oke, silakan. Ya, jadi minggu lalu kita itu telah belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini, yang akan kita pelajari yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Baiklah anak-anak, jadi hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa kalian lihat pada slide yang Ibu tampilkan. Jadi yang pertama itu pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu arti penting peninggalan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia saat ini. Jadi materi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah wilayah Nusantara. Jadi wilayah Indonesia saat ini itu merupakan hasil dari pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia umum. Terutama itu adalah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, dan juga Kerajaan Majapahit. Jadi pada masa Kerajaan Sriwijaya, wilayah penaklukannya itu meliputi daerah Jambi, Pulau Bangka, Lampung, dan juga seluruh Pulau Jawa. Kemudian pada masa Singasari, wilayah kekuasaannya juga meliputi daerah Sumatera Barat, Bali, dan juga Pulau Jawa. Kemudian Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini wilayahnya juga sangat luas. Bahkan Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah bidang arsitektur. Nah, dalam bidang arsitektur ini bisa kalian lihat pada bangunan candi yang umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Burloka, atau yang disebut juga dengan dunia manusia. Kemudian yang kedua adalah Buparloka, yaitu dunia orang-orang yang tersucikan. Dan yang ketiga adalah Sparloka, dunia para dewa. Nah, konsep bangunan ini yang kemudian ditiru pada pembangunan rumah-rumah tradisional yang ada di Bali. Kalau misalkan kalian perhatikan juga, atap dari Masjid Demak ini terdiri dari 3 bagian, dan ini juga merupakan adaptasi dari bagian bangunan yang ada di candi. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini bisa dilihat pada sekolah-sekolah yang memiliki asrama. Hal ini sama dengan masa kerajaan Sriwijaya, di mana pada masa kerajaan ini sekolah-sekolahnya itu memiliki asrama yang digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama dan juga ilmu-ilmu lainnya. Itu adalah sistem bahasa dan juga aksara. Nah, di sini sistem bahasa dan aksara yang digunakan itu adalah bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Indonesia yang saat ini, kosakata bahasa Indonesia saat ini itu banyak yang disadur dari bahasa Sanskerta. Contohnya durhaka dari kata durhaka, bahagia dari kata bagya, manusia dari kata manusia, dan juga tirta dari kata air, tirta yang berarti air. Kemudian yang kelima adalah sistem pemerintahan. Jadi sebelum masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia itu umumnya berbentuk kesukuan dengan pemimpinnya itu disebut sebagai kepala suku. Tapi setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, maka mulai muncul berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang dipimpin oleh raja atau ratu. Kemudian selanjutnya adalah bidang perkapalan dan juga navigasi. Jadi teknologi perkapalan ini semakin maju pada masa kerajaan Sriwijaya. Ini adalah badan atau lambung kapal yang berbentuk huruf V. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sistem perdagangan dan juga penanggalan.
Nah, jadi sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu sistem perdagangannya menggunakan sistem barter atau saling menukar-menukar barang. Tetapi setelah masuknya Hindu-Buddha, dunia perdagangan di Indonesia itu sudah menggunakan mata uang sendiri, sehingga hal ini memudahkan untuk perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian sistem penanggalan. Nah, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia itu memiliki kalender sendiri yang disebut dengan kalender Saka. Dalam kalender Saka ini satu tahun itu terdiri dari 365 hari. Kemudian yang terakhir itu adalah upacara atau tradisi. Jadi upacara atau tradisi zaman Hindu-Buddha itu masih banyak yang bertahan hingga saat ini. Misalnya upacara Ngaben yang ada di Bali, kemudian tradisi potong gigi, hari raya Waisak, dan juga wayang. Ini adalah contoh upacara Ngaben yang ada di Bali. Jadi materi selanjutnya akan kita bahas adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu candi. Candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dan juga digunakan sebagai tempat makam-makam raja. Ada banyak sekali candi yang ada di Indonesia, seperti Candi Pelawasan, Candi Mendut, Candi Dieng, Candi Borobudur, dan juga Candi Prambanan. Kemudian yang kedua adalah prasasti. Prasasti ini merupakan bukti tertua tentang kerajaan-kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Nah, prasasti ini merupakan batu tertulis yang umumnya memuat informasi tentang sejarah, peringatan, dan juga catatan mengenai suatu peristiwa. Nah, ada banyak sekali prasasti yang ada di Indonesia, baik itu yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Contoh-contoh prasasti ini seperti Yupa, prasasti Ciaruteun, prasasti kebun kopi, dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan selanjutnya itu adalah petirtaan. Nah, petirtaan ini berasal dari kata tirta yang artinya yang bisa diartikan sebagai air suci. Petirtaan ini merupakan tempat permandian kalangan yang ada di istana dan juga kaum bangsawan. Air suci ini dikenal memiliki khasiat seperti mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nah, contoh petirtaan yang masih ada di Indonesia itu adalah petirtaan Jolotundo. Kemudian peninggalan yang selanjutnya adalah gapura dan relief. Gapura ini merupakan pintu gerbang. Gapura ini ada yang beratap dan juga berdaun pintu, tapi ada juga yang menyerupai candi terbelah dua. Nah, gapura yang beratap ini disebut paduraksa dan sedangkan gapura yang terbelah dua ini disebut bentar. Nah, di gambar ini merupakan contoh gapura. Namanya gapura ringin lawang. Kemudian yang selanjutnya adalah relief. Nah, relief ini merupakan seni pahat yang ada di dinding bangunan atau candi. Relief ini melukiskan suatu cerita. Misalnya relief yang ada di Candi Prambanan itu mengisahkan tentang cerita Ramayana. Sedangkan relief yang ada di Candi Borobudur itu mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu adalah patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan Buddha ini memang berbeda. Patung Hindu umumnya digambarkan dalam bentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistis. Misalnya patung air langga yang digambarkan dalam wujud Dewa Wisnu, dan juga patung Kendedet yang digambarkan dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Nah, sedangkan untuk patung yang bercorak Buddha ini umumnya menggambarkan Sang Buddha Gautama itu sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan yang sedang bersemedi, dan juga Wara Mudra, yaitu sikap tangan yang sedang memberi anugerah. Kemudian materi terakhir adalah pentingnya peninggalan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia saat ini. Ada beberapa manfaat dari peninggalan Hindu-Buddha bagi yang masih dirasa oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang pertama adalah menambah khasanah budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menambah pendapatan negara melalui objek wisata. Nah, seperti yang kalian ketahui, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia seperti candi itu dijadikan sebagai tempat wisata yang terkenal. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang
masih dapat diamati hingga sekarang. Jadi peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha ini menjadi bukti nyata akan adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, dengan adanya peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia itu kita dapat mengetahui sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, bagaimana pengaruh-pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, serta peninggalan-peninggalan apa saja yang masih ada hingga saat ini. Yang terakhir itu adalah dapat memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan manusia, kemudian peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha, serta arti penting peninggalan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia saat ini. Apa ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena yang tadi Ibu jelaskan itu hanya berupa gambaran-gambaran umumnya saja. Jadi nanti tugas kalian itu akan menjelaskan lebih detailnya tentang materi kita hari ini. Jadi anak-anak silakan kalian menghitung dan yang mendapat nomor sama itu otomatis menjadi satu kelompok. Oke, jadi sudah terbentuk ya kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang arsitektur dan pendidikan, serta memberikan contoh peninggalan dalam bidang tersebut yang masih ada hingga saat ini. Kemudian kelompok 2 itu mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang bahasa dan pemerintahan, serta memberikan contoh peninggalan dalam bidang tersebut yang masih ada hingga saat ini. Kemudian untuk kelompok 3 tugasnya sama, yaitu mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha tetapi dalam bidang perkapalan dan navigasi, serta berikan contohnya. Nah, begitupun dengan kelompok 4 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang perdagangan, penanggalan, dan upacara, serta memberikan contoh peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kemudian untuk kelompok 5 tugasnya adalah mendiskusikan pentingnya peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia saat ini. Baiklah anak-anak, sekarang kalian kerja tugasnya masing-masing. Kalian boleh cari referensi lain di perpustakaan. Ibu kasih waktu 45 menit ya. Baik, bagaimana sudah semua dikerja tugasnya? Oke, jadi karena keterbatasan waktu, Ibu akan pilih 3 kelompok perwakilan saja yang akan presentasi hari ini. Silakan perwakilan kelompok 1, 3, dan 5 untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian moderatornya dari kelompok 2 saja. Nah, jadi itu tadi hasil diskusi dari hasil presentasi dari teman-teman kalian. Nah, untuk selanjutnya hasil diskusi kalian itu tolong dibuatkan dalam bentuk laporan, kemudian dikumpul minggu depan. Oke anak-anak, apa ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Andrea. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ada lagi yang mau berbicara? Ya, silakan. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah melalui pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata ada banyak ya pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian zaman ini masih banyak pula peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih dapat kita amati hingga sekarang ini. Dan tentunya peninggalan-peninggalan ini memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya tugas laporannya dikerja dan dikumpul minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.